Hai semua para pejuang iman, kasih, dan pengharapan. Seringkali kita mendengar, setialah terhadap perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Dan seringkali kita mengartikan hal tersebut adalah berbicara tentang tanggung jawab yang kecil dan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Akan tetapi, jika kita pelajari dalam firman Tuhan, perkara kecil tidak selalu berbicara tentang tanggung jawab yang kecil. Begitupun juga sebaliknya, perkara besar tidak selalu berbicara tentang tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dan kita mau lihat serta belajar bersama pada hari ini di Lukas 16. Lukas 16 ayat yang ke-10. Ada sesuatu hal yang berbeda yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita, orang-orang percaya, mengenai perkara kecil dan perkara besar. Lukas 16 ayat yang ke-10, di sini dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lalu apakah artinya dari Lukas 16 ayat yang ke-10? Jika kita baca di ayat yang ke-11, Tuhan Yesus langsung memberikan arti apa yang dimaksud perkara-perkara kecil dan apa yang dimaksud perkara-perkara besar dalam Lukas pasal yang ke-16. Kita akan baca di ayat yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur ini dalam terjemahan lain juga dikatakan uang. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam uang, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi, jika dalam konteks Lukas 16 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, di sini Tuhan memberikan pengajaran kepada setiap kita orang-orang percaya, perkara-perkara kecil ini bukan hanya semata-mata berbicara tentang tanggung jawab yang kecil, tetapi khususnya di konteks Lukas 16 ini perkara kecil berbicara tentang uang. Mungkin sebagian kita merasa, loh, uang itu bukan berbicara tentang sesuatu hal yang kecil. Uang adalah suatu tanggung jawab yang besar. Tapi kenapa Tuhan kok mengilustrasikan bahwa uang itu adalah perkara-perkara yang kecil? Dan berbeda dengan perkara-perkara yang besar, yaitu yang disebut di sini harta yang sesungguhnya. Karena uang itu pada hakikatnya adalah bersifat sementara. Oke, kita selama di dunia ini, kita beraktivitas, kita menjalani kehidupan, memang kita perlu uang untuk mengadakan transaksi dan lain sebagainya. Kita memang perlu uang untuk menjalani kehidupan ini. Akan tetapi, uang tidak bisa kita bawa sampai kekekalan. Kita mati itu loh nggak bawa uang. Masa kita mau bawa sejumlah uang, sejumlah besar uang kita taruh di dalam peti mati? Kan nggak berguna juga. Jadi uang itu sifatnya sementara. Lalu disinilah hal yang menariknya. Meskipun uang itu memang di saat kita hidup yang sifatnya sementara ini, kita perlu dan kita butuh uang untuk bertransaksi dan lain sebagainya, tetapi Tuhan mengilustrasikan hal tersebut atau mengajarkan hal tersebut itu sebagai perkara kecil. Dan Tuhan berkata, barang siapa setia kepada mamon yang tidak jujur atau uang, maka dia akan dipercaya perkara yang lebih besar. Dalam kata-kata ini sebetulnya mengandung sebuah ujian. Kan barang siapa setia. Berarti kalau barang siapa setia, otomatis mungkin saja ada orang-orang yang tidak setia. Lah, dalam hal ini sebetulnya di dalamnya itu mengandung sebuah ujian. Jadi mamon yang tidak jujur atau uang itu sebetulnya menjadi alat uji bagi kehidupan kita. Kenapa saya katakan sebagai alat uji kesetiaan? Tuhan berkata barang siapa setia, berarti ada ujian
untuk melihat apakah kita setia kepada mamon yang tidak jujur atau uang yang seringkali menipu kita itu, ujiannya itu seperti apa? Kenapa ada ujian untuk melihat kita setia atau tidak? Lalu indikatornya itu bagaimana untuk kita bisa dikatakan bahwa kita ini sudah setia? Indikatornya adalah ketika kita dipercayakan Tuhan berkat, ketika kita dipercayakan Tuhan materi di dalam dunia ini, dan kita bisa mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, itu salah satu indikator kita bisa dikatakan setia terhadap apa yang sudah dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak berhenti di situ. Karena di sini kan dikatakan mamon yang tidak jujur, berarti uang itu seringkali dalam tanda kutip tanpa sadar itu seringkali menipu kehidupan kita. Oke, memang indikator yang pertama mungkin kita harus bertanggung jawab, kita harus bisa mengelola segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Di sini menyangkut uang, kita harus mengelolanya dengan baik. Kita tidak boleh menghambur-hamburkan, memfoya-foyakan dengan kita menghabiskan uang tersebut untuk dipergunakan berbagai macam hal yang tidak berguna. Jangan seperti itu. Kita harus mengelolanya dengan baik. Tetapi ujian lain di sini juga ketika kita dipercayakan berkat, ketika kita dipercayakan uang, apakah rasa aman di hidup kita itu tetap kita taruh kepada Tuhan atau justru ketika saya punya uang banyak, maka hidup saya aman. Kalau saya nggak punya uang, wah, sudah bingung, kelabakan. Seolah-olah kita nggak punya Tuhan, kita nggak punya sandaran, kita nggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kehidupan kita. Lalu, ujian berikutnya mungkin bersangkutan dengan uang. Apa sih yang menjadi prioritas hidup kita? Matius 6 ayat yang ke-21 dikatakan, Matius 6 ayat yang ke-21, di sini dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita, hidup kita, hanya fokus kepada harta dunia, maka hati kita, prioritas kita, ya hanya kepada harta dunia. Tetapi Tuhan di Lukas 16 katakan bahwa ada harta yang sesungguhnya. Nah, nanti kita akan lihat harta yang sesungguhnya itu berbicara tentang apa. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa harta yang di dunia itu hanyalah perkara yang kecil. Ada harta yang jauh lebih besar, harta yang sesungguhnya. Oleh sebab itu prioritas kita hendaklah ditujukan kepada sesuatu hal yang benar, yaitu harta yang sesungguhnya itu. Bukan berarti kita acuh atau nggak bertanggung jawab. Tuhan berkata bahwa setialah. Tetapi ini juga menjadi ujian. Di mana prioritas kita? Di mana hati kita taruh? Apakah hanya kita taruh di harta dunia atau justru harta yang sesungguhnya, harta yang kekal itu? Oke. Lalu ujiannya apalagi sih yang bisa menjadi indikator kita itu bisa dikatakan setia terhadap mamon yang tidak jujur atau ya bisa dibilang uang ini? Yaitu kita ketika kita dipercayakan berkat materi, kita menjadi orang yang murah hati atau justru serakah. Mungkin ada beberapa orang, ada sebagian orang yang berkata bahwa saya nggak punya, maka saya nggak bisa berbagi. Tunggu saya punya dulu. Yakin seperti itu. Sampai kapan? Apa tolak ukurnya kita bisa dikatakan punya dan tidak? Berbicara mengenai berbagi, itu bukan menunggu kita mempunyai yang bisa dikatakan indikatornya itu menurut diri kita sendiri ya. Secara berlebihan, secara berlimpah. Saya nggak butuh uang, makanya saya bagi-bagi. Enggak. Seberapapun Tuhan percayakan di hidup kita, kalau memang hati kita ini dipenuhi dengan kemurahan,
maka kita pasti bisa berbagi kepada orang lain. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan keserakahan, maka kita akan selalu merasa kurang. Saya nggak cukup, saya kurang, makanya saya nggak bisa berbagi. Nah, itu ujiannya juga dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Lalu ujian yang terakhir mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita diperhadapkan dengan uang, kita menjadi orang yang jujur atau justru menjadi orang yang penuh dengan kompromi. Ya, contohnya mungkin Bapak Ibu yang memiliki bisnis, mungkin Bapak Ibu yang sedang memenangkan tender, dan lain sebagainya. Lalu diperhadapkan, kalau kamu ingin menang tender ini, kalau kamu ingin goal, kompromilah dengan hal ini. Nah, kita sebagai orang percaya diuji di sini. Apakah kita tetap menjaga integritas kita? Apakah kita tetap menjadi orang percaya yang jujur atau justru orang percaya yang penuh kompromi? Karena kita melihat, wow, uang yang akan didapatkan sangat besar nilainya. Nah, ini Tuhan melihat itu semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita mungkin menjadi orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang penuh dengan kompromi, orang yang salah menaruh prioritas, kita hanya memikirkan harta di dunia saja, dan kita nggak peduli dengan harta yang sesungguhnya, yaitu yang kekal itu, atau mungkin rasa aman kita sudah kita taruh tanpa sadar di dalam kekayaan kita, seberapa banyak uang yang kita miliki, maka saya akan merasa aman. Kalau saya nggak punya uang, maka saya nggak aman. Padahal kita lupa ada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Nah, kalau kita salah menaruh kehidupan kita, menyangkut perkara kecil ini, yaitu uang atau mamon yang tidak jujur ini, maka Tuhan akan menilai kehidupan kita orang-orang yang tidak setia. Karena kita hanya fokus kepada uang. Kita hanya fokus kepada perkara kecil. Dan itu dinilai oleh Tuhan, oh kamu nggak setia orangnya. Kamu nggak bisa bertanggung jawab mengelola perkara kecil ini. Karena hidupmu kamu taruh di situ. Padahal ketika kamu setia dan kamu mempunyai fokus yang benar, hidupmu kamu taruhkan kepada sesuatu hal yang benar, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar, yaitu harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya ini berbicara tentang apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Harta yang sesungguhnya ini tentunya berbicara tentang nilai-nilai kerohanian kita, di mana kita sebagai orang percaya satu, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita bisa melayani sesama. Yang ketiga, kita bisa membangun keluarga kita. Bukannya menjadi keluarga yang broken home, tetapi biarlah keluarga yang mencerminkan adanya kasih Tuhan di dalam keluarga kita. Karena memang pada hakikatnya keluarga itu adalah rancangan Tuhan yang Tuhan kehendaki di dalam dunia ini. Nah, bagaimana keluarga kita? Lalu yang berikutnya, harta yang sesungguhnya ini juga berbicara mengenai kehidupan pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Apakah kehidupan kita ini mencerminkan karakter dan kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup ini? Atau justru mencerminkan karakter-karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Nah, kalau kita lihat penjelasan saya sebelumnya, kan saling berhubungan. Kalau kita nggak setia dalam perkara kecil, kalau kita salah menempatkan prioritas hati kita, prioritas hidup kita, kalau kita salah menaruh rasa aman kita, kalau kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kompromi, kalau kita menjadi orang-orang yang serakah, maka tidak akan bisa kita dipercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar, yaitu harta yang sesungguhnya, di mana kita sebagai orang percaya menjadi saluran berkat Tuhan. Berkat itu bukan hanya berbicara mengenai materi, tetapi berkat itu juga berbicara tentang kehidupan kita yang sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, karakter kita yang memancarkan betapa baiknya Tuhan itu di hidup kita.
Berkat itu juga berbicara tentang isi hati Tuhan yang mungkin Tuhan sudah nyatakan di hidup kita. Dan Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat bagi orang lain yang menceritakan isi hatinya Tuhan. Yang menceritakan kebaikan Tuhan. Yang menceritakan kebenarannya. Jadi berkat itu bukan hanya berbicara tentang materi. Memang kita dipercayakan materi dan kita juga harus bisa saling berbagi. Tetapi biarlah kehidupan kita setiap orang percaya menjadi saluran berkat karena kita sudah dipandang, oh ternyata anakku yang ini bisa dipercayai perkara yang besar, yaitu harta yang sesungguhnya, di mana dia bisa menjadi saluran berkatku untuk orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati oleh renungan pada hari ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen agar renungan ini semakin hari semakin bisa memberkati banyak orang dan mungkin bisa menguatkan, bahkan mengingatkan atau menegur kita yang mungkin sudah secara nggak sadar sudah keliru mungkin, sudah menjauh mungkin dari Tuhan atau memiliki pemahaman-pemahaman yang sedikit keliru. Ya, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dibantu doa, jangan lupa mengisi link di deskripsi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.